Oke, kita ketemu lagi di dialog menuju perhelatan festival otomotif terbesar di Indonesia, the biggest VW show indoor ya. Jadi kita termasuk acara VW yang terbesar yang indoor di dunia pada tanggal 10, 11, 12, 13 Juli 2025 di GIK UGM. Ya, yang salah satunya akan menghadirkan konsinyasi artis Mas Rifan Doka. Halo Mas. Ya, selamat siang Mas. Ya. Mas Rifan Doka itu apa toh? Oh, sebenarnya nama lengkap saya itu cuma Rifan toh. Oh, cuma Rifan. Berarti namanya nggak lengkap ya? Nggak lengkap. Okay. Terus Doka ini kan, ya ini dari mainan saya itu Doka itu dolanan kaleng. Dolanan kaleng. Oh, oke. Kaleng ini ya? Ya. Ya. Ini memang dari upcycle ya? Upcycle. Nyebutnya apa? Upcycle ya? Upcycle, ya. Upcycle, kaleng-kaleng minuman ya? Ya, minuman ya serba kaleng, biskuit juga, apapun itu kaleng. Oke. Ya. Mas Rifan melihat tema yang diusung di acara VW ya, Festival VW Yogyakarta ini adalah Blast from the Past gitu. Kira-kira bayangannya akan membuat sebuah merchandise untuk kaos, untuk goodie bag dan lain tuh kira-kira bentuknya akan seperti apa nanti? Kalau aku sekali ngelihat itu kan loncatan dari masa lalu ke masa depan gitu. Yang pastinya kalau untuk VW itu aku tetap mempertahankan klasiknya. Oh, klasik. Soalnya kan kalau VW itu kan dari bentuknya itu kan kayak bentuknya yang bulat gitu kan, itu udah punyanya VW banget gitu. Hampir semua mobil yang bentuknya bulat pasti orang ngiranya oh itu VW. Ikonik ya. Ikonik. Jadinya aku tetap mempertahankan klasiknya, tapi tetap ada unsurnya yang lebih lebih imajinatif seperti pemasangan kalau di nantinya di ilustrasiku yang untuk merchandise kaos gitu, aku mau ngasih kayak misalkan kayak roket. Seperti itu. Terus beberapa tentunya karena ini acaranya di Jogja, saya harus paling enggak ada keseragaman dengan ini acaranya event Jogja. Itu jadinya aku mengambil beberapa bangunan ikonik juga yang dari Jogja kayak Pojok Beteng gitu. Itu semacam kayak bangunan Pojok Banteng Keraton ya. Pojok Benteng Keraton gitu untuk seperti mesin waktu gitu. Mesin waktu ya, seperti itu. Oke. Mas, kalau sebelumnya Mas Rifan pernah produksi karya ini untuk event apa atau untuk artis siapa, itu bisa diceritakan? Kalau untuk produk-produk kaleng ini, karya kaleng ini aku dulu pertama kali awalnya itu dari Jogja Art Week. Itu tahun 2015. Oh, 2015. Kayaknya itu awal-awal atau gimana gitu kayaknya. 10 tahun yang lalu. Itu waktu itu itu yang ngasih info temanku. Ini acara ini coba masukin apply gitu. Tapi waktu itu kan tanpa nama gitu ya. Tanpa nama itu harus cuman masukin karya konsep gitu. Nah, terus setelah aku masukin sketsanya ternyata diterima. Terus di situ datang terus sambil kayak ada presentasi konsepnya mau diapain gitu. Nah, kemudian setelah itu baru dikasih waktu sekitar 2 bulan kayak kalau nggak salah itu suruh mewujudkan itu. Aku pertama kali untuk kaleng masuknya ke Jogja Art Week. Berapa karya itu, Mas? Itu satu karya. Oh, satu karya. Satu karya tapi ukurannya sekitar 120, jadi satu meja gitu. Gede gitu. Itu aku bikin semacam kayak mesin gitu. Terus di situ ada seperti itu menceritain seolah-olah pabrik monster gitu. Oke. Ya kayak maksudnya aku itu mengambil konsep kayak hidup di dunia ini kan orang itu kan ada macam-macamnya, ada orang jahat, ada orang itu. Aku pakai semacam kayak mesin gitu, terus di atasnya itu ada orang yang mengendalikan mesinnya itu, terus itu keluar baru keluar monster-monsternya. Ya. Oke. Tapi cuman
belum gerak, jadi cuma semacam apa namanya Statis ya? statis gitu. Ya. Oke, berarti memang relate ya kita mengambil loncatan waktu, ada hubungannya dengan sesuatu heritage menuju ke EV atau electrical vehicle atau mobil listrik ya, yang akan meluncur ke masa depan. Mas Rifan punya imajinasi dalam perwujudan metafora objek-objek gitu ya, objek-objek yang kadang-kadang kayak alien, ya sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Menarik Mas. Kalau untuk ide yang paling ekstrim, kalau untuk acara mobil itu untuk masa depan tuh kira-kira wujudnya akan seperti apa Mas? Kalau Mas berhubungan karya, itu ya aku pengennya bikin kaleng ini tapi dari semacam recycle tapi yang ukurannya lebih besar gitu. Tapi tetap masih berhubungan dengan ya monster-monster gitu, masih berhubungan dengan karakter-karakter gitu. Ada figurnya ya? Ada figurnya. Ada figurnya. Okay, ya. Ya, kalau di dunia seni ini masuknya ke apa Mas? Tin toys atau figur atau apa Mas? Sebenarnya awal bikin ini kan dulu kan tertarik yang namanya waktu sekitar tahun segitu kan mungkin lagi ngetrennya itu urban toys kan. Urban toys itu kan dari clay. Sewaktu itu dari clay kan itu kan apa ya? Harganya clay kan maksudku kan lumayan cukup mahal gitu kan dulu. Ya, apalagi volumenya segini ya. Maksudnya kan mau buat iseng-iseng, aduh kok nggak ada duit ini. Terus kan waktu itu kan sering nongkrong di apa namanya di minimarket atau apa itu setiap orang pergi kok selalu ninggal sampah. Terus aku ngelihat kaleng ini kok kayaknya ini bagus kalau misalkan dimanfaatin jadi apa ya? Ya sesuatu apalah gitu. Terus aku pengen bikin apa namanya mainan art toys gitu, tapi dari kaleng. Terus aku coba satu, aku bikin, tapi waktu itu catnya masih asal gitu loh, masih asal pakai kadang-kadang pakai cat ini, cat itu gitu. Terus lama-lama ketemu apa namanya, jenis catnya pakai cat besi aja, pakai cat duku, terus di clear gitu. Kok kayaknya menarik. Terus aku teruskan. Awalnya kalau mengacu itu ya ini lebih ke art toys. Dulu aku bikin ini ya karena waktu itu baru ngetrennya urban toys dari clay itu. Oke. Mas Rifan, kalau kita kan di dunia otomotif tuh ada gap yang besar antara industri besar sama kreativitas. Kita harus mengakui bahwa untuk industri besar belum ada produsen yang asli Indonesia yang dari hulu ke hilir itu dari risetnya sampai ke pemasarannya itu masih 100% Indonesia ya. Ya, kita masih lebih banyak mengadopsi sesuatu yang sudah ada. Sementara berarti kan ini kesalahan regulator nih. Regulator tidak memberikan ruang atau tidak melihat peluang-peluang kreatif dari orang-orang yang sebenarnya kita bisa lihat di custom juga banyak seniman-seniman otomotif yang melakukan customize gitu ya. Terus banyak seniman-seniman yang non otomotif juga punya imajinasi tentang alat transportasi ya, bahkan teletransport dan sebagainya. Nah, di idenya sudah ada, tapi di industrinya yang belum ada. Karena kalau masuk ke industri apalagi berhubungan dengan transportasi yang digunakan oleh umum kan safety menjadi masalah, artinya regulasinya menjadi sangat ketat dan itu terbukti sampai sekarang belum ada yang lolos ya, belum banyak yang adanya cuma personal builder ya, jadi building otomotif yang bikin 1, 2, 3 yang belum bisa masuk ke industri pasar yang besar. Lah kalau Mas Rifan dikasih kesempatan, umpama sebuah ada pemerintah punya proyek strategi nasional gitu, bikin mobil listrik, kira-kira bentuknya seperti apa? Waduh, nah ini susah ini. Ya. Kalau untuk bentuknya sih, aku nggak tahu kenapa ya, aku seneng tetap kalau bentuk itu tetap mobil-mobil yang klasik, yang vintage. Tetap seperti itu. Tapi mungkin jelas kan kalau mobil listrik otomatis mesinnya kan juga beda di gitu. swap engine, di konversi ya. Tapi menurutku lebih ke vintage ya. Soalnya ya mungkin kayak inilah mobil VW yang VW Beetle gitu. Itu kan tetap walaupun modern tapi tetap masih
mempertahankan vintage-nya. Nah, soalnya menurutku vintage itu tuh mau everlasting gitu. Oh iya. Mau kapanpun juga nggak bakal ketinggalan zaman gitu. Iya, iya. Mungkin beda sama kalau aku lihat mobil-mobil sekarang itu kan bentuknya kan ekstrim gitu. Iya, iya. Tapi mungkin belum tentu juga kalau mungkin beberapa tahun lagi Iya. itu tuh masih bisa enak dinikmatin gitu loh Ya, kadang-kadang. berarti belum teruji oleh waktu ya. Kalau Oke. menurutku kalau untuk desain seperti itu. Ya. Karena menurutku mobil vintage aja yang tahun ibaratnya tahun 60-an 70-an aja sampai sekarang Mm-mm. walaupun dalam kondisi apa adanya aja masih sering dilihat orang, masih lihat wah asik keren nah gitu. Ya, ya. Menurutku dari Kan untuk mobil listrik ini kan kendalanya kalau konversi kan bodinya harus ringan, Mas. Iya. Ya, jadi kadang-kadang kalau mobil-mobil yang lama dikonversi ke mobil listrik itu kadang-kadang berat. iya. Sehingga butuh baterai yang skala lebih besar. Nah, itu yang kadang-kadang jadi kendala. Tapi kalau untuk Mama dikasih kesempatan mendesain sesuatu yang baru, ya Mama bentuknya masih vintage gitu ya, tapi ringan gitu, kira-kira punya bayangan nggak? Mama pernah lihat di dunia film atau komik atau virtual atau apa yang kira-kira ada inspirasinya ke sana nggak? Kalau untuk inspirasi bentuk-bentuk, aku sebenarnya ini juga apa dari komik. Dari komik tuh kalau itu komik tuh Dragon Ball itu. Itu kan biasanya kan itu transportasinya menarik. Bahkan yang dulu tahun 90 aja, sekarang di sini baru muncul gitu loh. Menurutku dari bentuk-bentuk kayak animasi kayak Dragon Ball, terus bentuk-bentuk Star Wars, gitu menurutku asik gitu kalau misalkan mau dibikin diterapkan ke mobil listrik gitu loh. Walaupun mungkin nggak se-ekstrem itu juga. Seperti itu. Oke. Kalau lihat mobil-mobil listrik yang sekarang kan satu kelihatannya rata-rata dia steril ya bentuknya, steril. Terus mengandalkan LED ya, lampu-lampu LED, ornamennya bentuknya LED, tidak ada paint stripping, gitu mungkin bisa dikombin ya. Karena loncatannya terlalu orang kayak nggak kenal gitu ya. Nah, mungkin Anda membayangkan nggak kalau ini yang sudah ada di Vespa ya? Vespa itu kan peraliannya dari sesuatu yang manual terus ke listrik itu kan bentuknya masih Vespa ya? Iya, masih Vespa. Sehingga efisiensi ada, efektif, tapi bentuknya masih klasik ya. Mungkin kayak gitu ya? Iya. Terus karena Vespa juga bahannya kan juga berbeda kan? Dan kalau misalkan mau disebut Matic sama Matic yang lain, bahannya kayaknya lebih apa ya? Istilahnya lebih antep Vespa gitu. Oke. Dari segi bahan juga. Ya. Kalau Mas Rifan dalam hal-hal vintage ini, menurut Mas Rifan yang vintage atau mobil-mobil alat transportasi yang berhubungan dengan VW gitu ya, itu yang menurut Mas Rifan itu bentuknya atau fungsinya, Mas? Sebenarnya dua-duanya itu selalu itu berjalan ya. Tapi kalau misalkan disuruh milih, kalau berhubung sama saya awam dalam hal mesin, tentunya aku lebih memilih bentuknya dulu. Bentuknya dulu ya. Kecuali kalau aku udah tahu soal mesin banget gitu, model-model ini mungkin aku lebih ke mesin atau apa gitu. Tapi kalau menurutku lebih ke bentuk. Soalnya orang ngelihat itu pasti dari desainnya dulu dari ya. shape-nya dulu. Saya dalam hal ini agak setuju karena mobil-mobil kayak Bugatti gitu ya, mobil-mobil kelas paling tinggi itu teknologinya Porsche, mesinnya mesinnya Porsche, tapi bentuknya kan karya seniman yang sudah adiluhung gitu ya. Jadi menurut saya PR-nya mobil listrik adalah kedewasaan bentuk ya, sesuatu yang sublim gitu, bentuknya agung gitu ya. Itu yang belum temukan ya. Kalau kita ngomong mobil listrik kesannya apa, Mas? Apa ya? Semacam mobil listrik itu kalau dalam pikiran tuh kalau ngelihatnya itu ya itu tadi. Bentuknya itu simple, clean, semua lampu serba light, udah batas semacam itu, belum kayak dalam bayangan tuh belum nangkep. Oh, bentuknya seperti ini, nah gitu. Kayak kalau misalkan kayak mobil klasik vintage yang sporty gitu, yang misalkan kayak Porsche, kalau enggak Fiat yang sport, Fiat Spider itu kan udah kelihatan. Sport
itu pasti Ya. bentuknya Ya, ya. apa meruncing, Ya, ya. terus aerodinamis kan kayak gitu lah. Kayaknya kalau untuk apa namanya mobil apa listrik itu kayaknya ya belum ketemu bayangan seperti itu. Jadinya kan masih bentuknya ada yang kotak, ada yang gede, nah, cuman sebatas itu sih. Belum banyak pilihan untuk jadikan collectible item ya. Iya, Ya, belum oke. kayak karakternya belum terlalu terlihat kalau menurutku. Ya, ya. Ya mungkin sudah ada beberapa yang tapi belum masuk ke Indonesia Iya. atau memang limited ya, limited Iya. mungkin. Tapi sebenarnya kan bisa juga ya mobil-mobil yang mass production tapi didesain dengan karya seni yang adiluhung Iya, gitu kan bisa. bisa. Buktinya kayak VW Kodok. Iya, Ya, itu kan juga menjadi mendunia gitu ya. Iya. Ikonik gitu ya. Jadi bahkan banyak karya seni yang idenya dari VW Kodok. Iya. Vespa juga begitu. Vespa juga. Ya, mungkin dari industri otomotif yang berbasis listrik atau electrical vehicle mungkin perlu mempertimbangkan seni ya dalam hal ini. Menurutku Ya. lebih ke bentuk sih ya. Ya, orang masih ke bentuknya ya. Kalau bentuknya menurutku ya. lebih ke bentuknya. Ya. Oke, kalau untuk acara VW ini Mas, festival VW ini kan kita akan menuju yang ke-6. Iya. Ya, acara 2 tahunan gitu. Menurut Mas Rifan dari tahun 2013 sampai 2025 itu yang menarik apa Mas? Kalau untuk acara VW, Ya. yang jelas memang itu koleksinya VW-nya itu. Oh ya. Kan ada VW apa yang tahun 50-an atau berapa ya? VW Ya, kota 54, gitu. 54 ya. gitu kan. Ngelihat itu kan, Ya. waduh keren banget tuh. Ya, tipe-tipe 1 terutama. tetap, Ya. Itu tetap bentuk-bentuknya. Oke, lah nanti silahkan saksikan ya mobil-mobil langka yang akan masuk di acara Show and Shine di GIK, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM Yogyakarta, tanggal 10, 11, 12, 13 Juli 2025 di Yogyakarta. Dalam perhelatan yang dinantikan insan otomotif internasional yaitu JVWF ke-6 ya, JVWF ke-6 ya. Oke, Mas Rifan ada yang diharapkan atau pengen ada statement tentang otomotif Indonesia tuh harusnya secara artistik seperti apa sih? Aduh. Ya. Apa ya? Sebenarnya kalau untuk modifikasi mobil itu, menurutku ya itu orang-orang yang hobi dan mempunyai passion ke situ. Ya. Menurutku memang ibaratnya perlu berlomba-lomba lah intinya. Ya. Berlomba-lomba saling bikin karya gitu. Ya, ya. Kalau kan aku lihatnya juga di Instagram itu banyak banget itu Ya. yang modif mobil atau motor gitu, itu menurutku udah bagus-bagus gitu. Oke. Ya, mungkin pembuat regulasi industri mobil mungkin juga perlu banyak mengadakan event kayak Ya, lomba event-event. bikin miniatur mobil Miniatur, masa depan ya yang berhubungan dengan seni, ya. Sehingga nanti antara industri mesin dengan industri seni bentuk mobil itu ya. Atkar itu ketemu di situ Iya, ya. Jadi tidak hanya energinya aja yang ramah lingkungan, bersih, hijau gitu, tapi bentuknya juga menarik. juga, Karena menarik. menurut saya kalau banyak mobil yang dilihat nggak bagus, itu juga nanti akan menjadi sampah loh ya. Iya, Ya. ya kayak cuman alat transportasi aja gitu loh. nggak lebih dari itu gitu. Iya, benar ya. Karena bentuk mobil yang artistik itu terbukti bisa di upscaling ya, upscaling ya. Jadi mama kita lihat mobil VW Kodok yang sudah tahun 54 ya, itu sudah mogok, bahkan sudah jang, sudah dibuang, itu buktinya menimbulkan minat untuk merestorasi menjadi jalan lagi, digunakan lagi. Artinya bentuk menarik dulu daripada fungsi ya. Setuju ya untuk kalau menurut aku seperti itu sebagai orang yang awam soal mesin. Di Vespa kan juga gitu ya. Vespa itu tidak fungsi dulu tapi bentuk dulu ya. Nah, mungkin catatan ya untuk dunia industri otomotif ya atau energi ya, mulai merangkul seniman ya. Toh nanti
mesin yang bagus tuh, onderdil yang bagus itu tampil dari wajahnya, kelihatan wajahnya ya. Jadi ada inner beauty-nya tuh kelihatan dari wajahnya. Jadi kita harus bersinergi gitu ya antara seniman gitu dengan industri yang teknikal gitu ya. Setuju ya Mas ya? Iya setuju, karena menurutku juga kan transportasi itu mobil itu kan nggak hanya sebatas alat transportasi, tapi itu juga mencerminkan karakter kita gitu loh. Betul. Nah, itu paling gitu kan. Kalau misalkan cewek biasanya suka mobil yang misalkan imut, yang warnanya pink, itu kan udah termasuk, dia sudah termasuk apa ya? Statementnya. Jadi seperti itu. Yang cowok mungkin lebih yang gahar ya gitu. Oke. Ya. Kalau untuk ini Mas Rifan sendiri kalau berkarya tuh sumber inspirasinya biasanya apa? Kalau aku sumber inspirasinya itu film sama komik biasanya. Komik tapi yang tetap berbau imajinatif seperti itu. Kalau film ya biasanya film-film yang kayak Star Wars gitu, aku kan senang bentuk-bentuknya alien gitu kan, aku suka lihat pesawat-pesawatnya gitu, model-model monsternya seperti itu. Oke, kalau dalam prosesnya nanti Mas Rifan tuh pengen dikenal sebagai seniman seperti apa sih? Aduh. Apa ya? Kalau untuk sementara ini, aku pengen dikenal sebagai apa ya? Orang yang berkarya di bidang recycle aja lah. Oh, yang berkaitan dengan recycle, ramah lingkungan gitu ya. Oke. Berarti cocok dengan semangat industri menuju ke energi hijau ya, kayak electrical vehicle gitu. Ada visi yang proposal yang disampaikan ingin mengurangi emisi kan pasti. Artinya kalau dalam hal ini Mas Rifan juga punya spirit yang sama untuk mengurangi limbah. Ya, paling nggak aku memberikan contoh yang paling kecil, walaupun mungkin itulah, mungkin walaupun efek terhadap lingkungan belum begitu besar, tapi paling nggak aku kasih contoh kalau ini sampah bisa dibikin mainan, istilahnya seperti itu. Ya. Kalau waktu yang menurut Mas Rifan paling produktif untuk berkarya itu apa Mas? Waktu apa? Waktu jatuh cinta, patah hati, atau gajian, atau malah pas nggak punya uang? Sebenarnya inilah waktu sehat lah. Waktu sehat. Waktu sehat itu penting. Soalnya bangun pagi, kalau misalkan bangun pagi keadaan seger gitu, bikin kopi, itu pasti semangatnya lebih gede ketimbang bangun pagi tapi baru agak masuk angin. Tetap waktu sehat lah. Waktu sehat menurutku. Oke, berarti sehat penting. Sehat penting biar bisa datang ke acara JVWF ke-6 ya. Jangan lupa tanggalnya 10, 11, 12, 13 Juli 2025 di GIK UGM, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas, Yogyakarta. Oke. Sampai ketemu melihat karya-karya Mas Rifan yang akan dipajang di GIK, yang akan mewarnai aura perhelatan otomotif indoor terbesar di dunia, ya, yang nanti akan penuh sentuhan karya seni baik di kaos atau mobil-mobil yang lainnya. Kita tunggu acara selanjutnya. Terima kasih Mas Rifan. Sama-sama Mas. Ya.